Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yakni Dr. Andes Haji Makmur HAPK MM kembali menggelar acara sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi segenap warga di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada hari Sabtu bertepatan tanggal 10 April 2021. Puluhan warga sekitar Kampung Labanan Makmur terlihat hadir sebagai peserta sosialisasi di lokasi acara yakni Taman Wisata Buah Labanan. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 serta setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana bunyi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kedua pasal ini menjadi landasan kuat bagi setiap warga negara untuk berhak mendapatkan bantuan hukum sebagai hak asasi manusia. Sehingga negara memenuhi pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara kurang mampu yang tersangkut masalah hukum kenegaraan. Adapun tujuan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini meliputi menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh warga negara, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sosialisasi ini menghadirkan dua orang narasumber yang membawa materi penyelenggaraan bantuan hukum dan materi bela negara. Mereka adalah Zulkifli Ashari SH dan Komandan Koramil Teluk Bayur. Di mana dalam sambutan Ketua DPRD Kaltim yakni Dr. Andes Haji Makmur HAPK MM, beliau menyampaikan nasihat bahwasannya setiap pemimpin suatu daerah hendaknya berlaku adil dalam menerapkan hukum bagi setiap warganya, dengan tidak memandang lagi kelompok-kelompok pendukung maupun kelompok-kelompok yang tidak mendukung sewaktu pemilihan kepala daerah. Dan alhamdulillah ini niat baik dari pemerintah kita sambut dengan baik. Walaupun kita menyadari dalam hal seperti ini tidaklah secepatnya gitu dalam artian. Tapi kalau bantuan ini memang itu pasti pemerintah berkewajiban untuk memberikan dukungan penuh. Terutama sekarang ini kan ada mungkin tanah, ada perusahaan sewenang-wenang. Kadang-kadang pemimpin juga sekarang sewenang-wenang juga. Dia merasa, oh saya ini kan pemimpin, saya ini kan orang penting. Nah ini kadang-kadang juga ya yang merasa punya kekuasaan seperti itu Bapak ya diabaikan begitu saja. Apalagi sekarang pemimpin kita ini ada penyakitnya. Tidak seperti dulu. Saya contoh saja, begitu kita dilantik, kita ini milik semua orang, bukan milik pendukung dan tidak mendukung. Ini sekarang pemimpin kan gitu. Ini penyakit, bukan hampir dihinggapi di Indonesia itu. Dia disumpah kemarin. Jadi kalau ada pemimpin ngomong-ngomong gitu, itu pemimpin kesumpahan namanya itu. Nah ini penyakit. Saya lihat di Berau juga penyakit ini sekarang. Ya, oh ini camat tidak dukung saya, ini tidak dukung saya. Akhirnya di sini nanti ada beberapa daerah itu tertinggal gara-gara orang pintar mungkin yang seharusnya dia harus kita perankan tidak bisa. Yakinlah kalau nanti kita jadi pemimpin, walaupun dia kemarin tidak dukung kita, begitu kita berbuat baik, insya Allah dia pasti patuh. Ini udah diingat sampai ke anak cucu ini. Jadi makanya ke depan ya kita dalam hal ini memilih pemimpin hati-hati. Jangan kita lihat casingnya, lihat dalamnya. Jangan salah nanti, berbahaya sekali. Apalagi hal tertentu kalau salah ya kita ikut juga salah. Ini yang paling berbahaya sekali. Nah ini pesan-pesan moral dan itu yang mudah-mudah harapan kita itu seperti itulah. Belajar dari dalam keadaan bagaimana suatu saat nanti kita lahir di masyarakat itu masyarakat memang kita adalah milik dia. Nah ini saya kira pengantar dari kami.